Hi Church, welcome to IFJF Church Online. I'm so excited to meet all of you dalam online service pada hari ini. Before we start, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube channel IFJF Kota Kinabalu. Saya yakin Anda sudah bersiap untuk ibadah pada hari ini. So, be ready church, let's prepare your heart and enjoy the service. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Nama saya Yulina Husli. Saya bersyukur dan berterima kasih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk berkongsi tentang hikmat. Di sini saya ingin mengongsikan bagaimana dengan kasih dan anugerah Tuhan saya mempelajari dan mengalami sendiri bagaimana hikmat telah menuntun saya dalam saya menghadapi persoalan hidup. Pada tahun 2017 hingga awal 2019, saya mengalami beban berat ataupun kesulitan di mana anak saya yang ketiga bernama Alda Saros pada usia 6 bulan dia mula mengalami masalah kesehatan dan masalah pertumbuhan sehingga dia berumur 3 tahun sekarang. Jadi sepanjang masalah kesehatannya, dia sering berulang alik ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan pernah dioperasi selama dua kali pada tahun 2017 dan 2018. Jadi itu meninggalkan kesan dan trauma kepada anak saya, sehingga dia tidak makan nasi ataupun minum air kosong sehingga pada hari ini. Jadi sebagai ibu, saya sangat kecewa, putus asa, dan susah hati dengan perkembangan anak saya itu. Jadi saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya perlu mengalami masalah ataupun mengalami keadaan yang sulit, hampir saya tidak dapat hadapi. Jadi pada satu hari saya mengambil keputusan untuk mengambil saat teduh, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan memberi rasa kecewa ataupun rasa duka saya mengenai anak saya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya menemukan sebuah ayat dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini benar-benar menyadarkan saya bahwa selama ini saya terlalu fokus dengan semua masalah saya dan saya terlalu mengandalkan hikmat dan kekuatan saya sendiri sebagai manusia. Jadi itu membuatkan saya lupa bahwa saya punya Tuhan yang
penuh kuasa yang memampukan saya menghadapi segala persoalan dan memberi jalan keluar kepada masalah saya. Jadi saya mengambil keputusan, saya memohon ampun kepada Tuhan dan bertekad untuk mengubah cara dan pola pikir saya. Jadi saya mula mempelajari dan memfokuskan hidup saya untuk mencari rencana dan kehendak Tuhan. Dan segala masalah saya taruh, saya letakkan di dalam tangan Tuhan. Saya tahu Tuhan akan merencanakan yang indah pada masa yang tepat dan jalan penyelesaian. Jadi dengan itu saya mula mengikuti kelas Alkitab yang berpusat di Indonesia, yaitu Gabungan Bacaan Alkitab. Di sana saya belajar untuk membaca Alkitab secara teliti, karena setiap hari kami perlu melaporkan kepada admin, dan itu mengajar saya untuk membaca Alkitab dan mempelajari secara teliti, dan dari sana saya memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana saya perlu membangun, mengubah pola pikir saya, cara hidup saya, dan bagaimana saya sepatutnya hidup sebagai seorang Kristen yang benar. Jadi kalau melalui pembacaan Alkitab sahaja itu tidak dapat membangun iman ataupun hikmat saya. Jadi melalui IK yang dijalankan di rumah itu dapat memberi saya peluang untuk sama-sama belajar membangun, menguatkan, dan sama-sama berdoa dengan jemaat yang lain melalui doa atau perkongsian tentang bagaimana pendapat ataupun bagaimana belajar tentang Tuhan dan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Jadi itu mampu mempersiapkan diri saya sebagai seorang Kristen, ibu, dan setiap anggota dan jemaat yang menyertai IK tersebut supaya menjadi berkat dan murid Kristus. Jadi melalui IK kita dapat belajar lebih teliti dengan sesama jemaat supaya kita dapat memperolehi pengetahuan tentang Alkitab, tentang perkongsian selanjutnya. Jadi saya sarankan kepada seluruh jemaat, bagi yang mempunyai persoalan berat atau beban berat, kita datanglah kepada Tuhan, serahkan segalanya kepada Tuhan, dan percaya Dia punya rancangan yang indah. Dan melalui pengalaman hidup saya, pada saat ini anak saya sudah berumur 3 tahun, dan saya melihat semuanya telah diselesaikan oleh Tuhan. Saya melihat perkembangannya, perkembangan positifnya dari hari ke hari. Walaupun tidak begitu lengkap seperti bayi ataupun kanak-kanak lain, tapi saya melihat bahwa penyertaan dan kuasa Tuhan benar-benar ada dalam diri anak saya. Dan saya secara pribadi, Tuhan pulihkan pola pikir saya dan cara saya menghadapi kehidupan seharian dan masalah yang ada di dalam kehidupan saya. Jadi saya sarankan kepada kita semua, kita memerlukan pengetahuan dan pengertian tentang Alkitab untuk membangun iman kita agar kita siap untuk menjadi murid dan wakil Kristus, seperti surat terbuka di mana kita berada, di mana Tuhan tempatkan kita, dan apapun posisi kita di dalam gereja, kita adalah tubuh Yesus Kristus. Sampai di sini saja perkongsian saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat pagi semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh bertemu lagi dalam ibadah kita secara online dimanapun Anda sedang berada.
mari kita mengambil kesempatan untuk berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun Anda sedang berada, mari kita berdiri bersama-sama, mari kita bergandengan tangan, kita berdoa bersatu dan satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini dalam ibadah Super Sunday kami. Kami memuji kebesaran Tuhan karena kebaikan-Mu lah, karena kemurahan-Mu lah Tuhan yang telah memungkinkan kami untuk boleh bersatu bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk beribadah, bertemu dengan Engkau secara pribadi. Berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya pertemuan ini adalah pertemuan yang memuliakan Engkau, di mana hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Pakai seluruh anak-anak Tuhan yang melayani kami, bahkan yang menyampaikan firman-Mu, supaya pada pagi hari ini kami semua disegarkan, kami dikuatkan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara sekalian, pada pagi hari ini senang sekali menyambut sekali lagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah bergabung di dalam ibadah Super Sunday secara online. Dimanapun Anda sedang berada, saya senang sekali dan sangat berbangga oleh karena komitmen seluruh jemaat Tuhan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan kita beribadah secara online. Saya bangga karena Anda begitu antusias, begitu bersemangat sekali untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kita. Nah pada pagi hari ini, sebelum kita mendengar pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan yang melayani kita, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evelina yang sudah memberikan sesuatu message yang sangat penting buat kita sebagai jemaat Tuhan. Saya bersyukur karena ibu ini begitu antusias sekali mengiringi Tuhan, dan dalam perhatian saya selama beberapa bergabung dalam IFJF, saya melihat komitmennya, saya melihat semangatnya, saya melihat dia begitu konsisten sekali, sehingga beliau atau ibu ini dapat memberikan hidupnya, bahkan seluruh keluarganya boleh bersama-sama di dalam membangun pelayanan kita di IFJF Kota Kinabalu ini. Terima kasih buat Ibu Evelina, dan Tuhan memberkati bahkan seluruh keluarga dan pekerjaan. Biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan. Maju terus sampai Tuhan datang. Dan pada pagi hari ini juga kita sangat senang sekali karena kita dilayani oleh seorang yang tidak asing bagi sebagian daripada pastor atau jemaat IFJF Kota Kinabalu ini. Dan beliau punya hati yang begitu luar biasa untuk membangun pelayanan di seluruh dunia, bahkan juga untuk di Sabah dan Sarawak. Dan pada pagi hari ini saya mempersilakan Pendeta Erna Iskandar untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan kita buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba Tuhan. Silakan. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita semua, kita mengekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Dia, karena Dia yang layak menerima segala puji, pujian dan sembah. Mari, haleluya. Dia sumber kekuatan dan pengharapan kita, kota benteng kehidupan kita. Haleluya. Hanya untukmu.
hanya bagimu ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu, kota bentengku, kaulah kuatku, aku percaya kau harapanku untuk selamanya. Ku kan selalu memuji, hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku, haleluya. Senap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu, kota bentengku, kaulah kuatku, aku percaya kau harapan untuk selamanya. Ku kan selalu memuji, hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku, Ya kekuatanku Tuhan, katakan aku percaya. aku percaya kau harapan untuk selamanya. Aku percaya, Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Ku kan selalu memuji, hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku, ku kan selalu memuji, hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. semua yang katakan, Kaulah kuatku, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Nama-Mu yang memberi kemenangan bagi hidup kami. Nama-Mu memberikan kami kekuatan dan pengharapan.
Ini kami Tuhan. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud di kaki-Mu, terlebih indah ku berada
Salam buat seluruh jemaat AFGF Kinabalu, salam sejahtera.
Hari ini hari yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Kita diberikan kekuatan, kita berikan kegembiraan untuk hari ini bersukacita di dalam hadirat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya bersyukur menjumpai seluruh jemaat melalui media online ini. Kita tetap beribadah dan kita tetap bersukacita di dalam rumah kita masing-masing. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua, para jemaat, untuk membuat deklarasi. Ayo kita ambil Alkitab kita masing-masing. Semua sudah siap? Kita ambil Alkitab kita buat deklarasi, dan kita percaya setiap perkataan yang kita perkatakan membawa kuasa buat kehidupan Anda dan saya. Kita semua siap? Mari kita mulai. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya dipulihkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Amin. Hari ini kita tinggal di masa yang sangat exciting, menarik. Karena di dunia ini kita mengucapkan kata-kata yang sama di mana-mana, yaitu COVID-19. Bahkan hari-hari ini mungkin di tempat Bapak Ibu di Kinabalu juga mengatakan, kita sering mendengar katakan new normal life, suatu kehidupan normal yang baru. Memang kita nggak akan pernah bisa kembali ke dalam kehidupan yang sebelumnya. Kita sudah mulai menjalani suatu kehidupan new normal, di mana-mana kita kalau mau pergi pakai masker, dan kalau kita datang ke satu tempat kita sering-sering cuci tangan, bahkan bersih-bersih, dan selalu menjaga jarak untuk supaya kita menjaga keamanan dan keselamatan kita bersama. Nah, Bapak Ibu semua di Kinabalu, bicara tentang berjalan di dalam new normal ini bukan jalan-jalan yang baru, ya. Banyak perubahan terjadi. Cara kita bekerja, ya, kita sekarang bekerja dalam rumah. Bahkan saya sendiri, mungkin Anda semua juga melakukan yang sama. Kita banyak bekerja di depan Zoom, menggunakan Zoom, ya. Bahkan dengan Zoom ini kita sudah nggak ada batas waktu lagi. Kita bisa ada di mana saja pada waktu yang kita inginkan. Tidak perlu transportasi, tidak perlu bayar mahal-mahal, ya, tiket-tiket flight, semua bisa terjadi. Dan ini adalah salah satu perkembangan yang terjadi masa-masa kini. Bahkan bukan hanya ruang dan waktu, bahkan banyak sekali perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi. Kita sekarang beradaptasi, mencoba be fleksibel dengan kondisi yang ada. Kita mencoba selalu melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, baik di dalam rumah, saat kita bekerja, saat kita keluar. Kita selalu mencoba melakukan yang terbaik. Nah, perjalanan ini perjalanan yang baru buat Anda dan saya. Ini juga pernah dialami oleh Yosua waktu dia diminta, ya, di mana dia bersama dengan bangsa Israel mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan memberitahukan dia bahwa ini jalan yang baru. Anda bisa buka di dalam Yosua pasal 3, ya. Bisa saya bacakan juga, di mana dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang keempat bahwa hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi Yosua ini, dia sudah sangat banyak melihat mukjizat. Dia pernah bersama dengan Musa melihat mukjizat bagaimana melewati laut merah terbelah, bagaimana waktu orang Israel kehausan ada air yang dikeluarkan dari batu. Bahkan dia melihat bagaimana air yang pahit menjadi manis dan bisa diminum. Bahkan Yosua juga melihat mukjizat yang terjadi dengan bangsa Israel.
di mana mereka dikirimkan mana dan burung gagak. Semua mujizat ini Yosua sudah alami. Tapi Tuhan mengingatkan dia bahwa masuk ke dalam tanah perjanjian ini ada jalan-jalan yang baru, yang belum pernah Yosua lalui. Sehingga waktu setelah Musa mati, ya tadinya mungkin Yosua berpikir, wah aman ini, bersama Musa semuanya bisa beres, banyak mujizat. Tapi Musa mati. Sehingga Tuhan berbicara pada Yosua bahwa kamu yang harus memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Wah, Yosua takut, ya, Yosua takut sekali. Bahkan Yosua sendiri pasti juga gentar. Kenapa? Karena dari dalam Yosua pasal 1, kalau kita baca, Tuhan berkali-kali berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini waktu Bapak Ibu mendengar firman ini, mungkin ada di antara kalian yang juga gentar, takut. Dalam kondisi kapan dia berakhir semua ini? Kapan ya semua ini bisa selesai? Kapan ya saya bisa kembali seperti dulu lagi? Ada kecemasan, ada ketakutan. Saya juga pernah sempat mengalami kegentaran waktu awal-awal COVID. Tapi Tuhan menolong saya untuk beradaptasi sehingga kita bisa sama-sama menjalani. Saudara, mungkin Anda juga mengalami seperti Yosua ini, takut dan gentar. Tapi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan menyertaimu. Dia yang akan membuat Anda berhasil, ya. Nah, firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua di dalam Yosua pasal 3 ini, Tuhan memberitahu dia cara-cara barunya, biar tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Tuhan itu berjalan di depan, dan yang lainnya semua mengikuti dari belakang. Sehingga hadirat Tuhan inilah yang memimpin orang-orang Israel ini kemana tujuannya mereka melangkah. Waktu Yosua tahu dia harus melawan orang-orang bangsa-bangsa yang besar di Yeriko, ya, gentar sekali. Tapi kita tahu akhir ceritanya, bagaimana Yeriko dikalahkan melalui strategi yang Tuhan berikan kepada Yosua. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yosua. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang wisdom speak. Wisdom itu hikmat. Hikmat itu adalah suatu kemampuan untuk, ya, membuat keputusan atau melakukan sesuatu dengan tepat, dengan berdasarkan pengetahuan dan pengertian yang dia miliki. Bahkan di dalam perjanjian baru, kata hikmat ini artinya Sophia, ya, kata Sophia artinya hikmat. Ini sering sekali diartikan kemampuan seseorang untuk mengerti atau mengetahui kehendak Tuhan. Nah, hikmat ini dikatakan di dalam Amsal, ya, kalau kita baca Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga semua apapun yang kita lakukan, kalau kita takut akan Tuhan, ya, itu adalah permulaan hikmat. Itu adalah suatu permulaan dari apa yang kita sedang cari di dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 25 ayat 12 katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Mereka ini yang akan ditunjukkan jalan-jalannya oleh Tuhan. Saya berdoa hari ini, Bapak, Ibu, dan saya, biarlah kita selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Supaya biar dia menunjukkan jalan-jalan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Nah, hari ini saya mau ajak kita melihat bahwa di dalam Alkitab ada dua sumber daripada hikmat. Jadi tidak semua hikmat itu dari satu sumber, tapi ternyata ada dua sumber, dan kita perlu melihat dan berhati-hati dalam perjalanan hidup kita ini. Jangan sampai tanpa kita sadari, ternyata kita mengambil langkah-langkah tindakan keputusan berdasarkan hikmat yang bukan datang dari Tuhan. Nah, saya mau ajak kita membaca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 18, ya. Saya bacakan ayatnya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat yang ke-14.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat yang terakhir, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kalau dilihat dari beberapa ayat dari Yakobus pasal 3, 13 sampai 18 ini, ternyata kita lihat ada dua sumber hikmat itu. Yaitu yang pertama adalah dikatakan sumbernya dari dunia. Kita baca di ayat yang ke-15 bahwa dari hawa nafsu, dari dunia, dan dari setan-setan. Nah, ada lagi satu yang dikatakan dari atas. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-17. Bahwa hikmat yang dari atas itu murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Nah, di dalam kita berjalan melalui new normal yang kita lewati ini, kita butuh hikmat Tuhan. Kita menjalani jalan-jalan yang baru. Tuhan tidak berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Tapi kita juga perlu dengar-dengaran akan petunjuknya. Hikmat Tuhan itulah yang akan menolong kita membuat keputusan apa saja. Membuat rencana, membuat apa saja yang sedang kita gumulkan saat ini. Saya harus bagaimana Tuhan? Kita perlu hikmat Tuhan. Mungkin hati kita sedang galau saat ini. Galau karena kondisi COVID yang membuat kita dan mengakibatkan efeknya ke dalam rumah tangga kita. Mungkin kita juga sedang menghadapi di mana perekonomian rumah tangga kita terganggu karena kondisi usaha yang terganggu dan bisnis terganggu karena situasi COVID ini. Tapi percaya, Tuhan menolong kita melewati semuanya dengan hikmat-hikmat yang Dia berikan. Kita perlu perhatikan hikmat mana yang kita perlukan. Jelas kita perlu hikmat yang datang dari Tuhan. Karena hasilnya dikatakan di ayat 18 membawa kedamaian. Ada buah-buahnya, bahkan mendatangkan kedamaian. Nah, diberitahu di dalam ayat firman Tuhan tadi yang ke-15 ya, bahkan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa hikmat dari dunia atau dari hawa nafsu manusia atau dari setan itu ada hasil yang sangat berbahaya buat kita, yaitu bisa menimbulkan kejahatan, bahkan bisa membawa ke dalam kekacauan. Oh pastor, saya nggak mau pastor, saya mau yang tidak kacau. Kita semua pasti maunya yang tidak kacau. Kita maunya semua yang damai. Tapi tahukah Anda, hari ini kita diajak untuk mencari hikmat yang dari atas, hikmat yang sejati. Kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, kita bisa terjebak di dalam hikmat yang dari dunia ini. Hikmat yang tidak rohani, ya, dari hawa nafsu manusia, atau juga ada pengaruh-pengaruh dari kuasa kegelapan. Diberitakan bahwa kalau sampai kita lihat, kalau apapun yang kita melakukan itu ternyata ada pengaruh keluar dari hati kita yang iri hati, mementingkan diri, bahkan juga sampai memegahkan diri dan ada dusta-dusta yang dilakukan, itu bukan datang dari hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu jelas murni, ya, penurut, penuh belas kasihan, bahkan penuh keramahan, and gentleness, bahkan tidak memihak, ya, tidak munafik, tidak pura-pura. Dia apa adanya, dia tidak bertopeng. Di depan kelihatannya baik, tapi ternyata maksudnya tidak baik. Nah, hikmat yang dari atas menolong kita untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan ingin kita lakukan. Penurut, kadang-kadang
Ada kadang-kadang pesan-pesan dari orang tua kepada kita nggak senang, atau atasan kita ya, pemimpin kita. Tapi kalau hikmat yang dari atas melingkupi kita nggak akan menentang, tapi kita akan diam, tenang. Kita akan berpikir, kita akan berdoa kepada Tuhan, mencari cara yang terbaik bagaimana bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, nah ini adalah beberapa sifat daripada hikmat yang Tuhan tunjukkan lewat firman Tuhan. Bahwa kita perlu hati-hati, ada hikmat yang dari atas, yaitu dari Tuhan sendiri, ya, dan juga ada hikmat yang dari dunia ini, yang dari hawa nafsu manusia dan juga dari setan-setan. Nah, mengapa kita perlu hikmat ini? Karena ingat, hikmat ini kalau saya boleh katakan ya, di dalam Amsal pasal, Tuhan itu melihat hikmat itu kacamatanya tinggi sekali. Saya mau bacakan di dalam Amsal ya, boleh teman-teman buka Amsal dimanapun Anda berada. Di dalam ekonomi Tuhan, hikmat itu sangat bernilai. Dikatakan di dalam Amsal pasal 8 ayat 11 bahwa hikmat itu lebih berharga daripada permata. Hikmat itu lebih berharga daripada emas. Oh, nilainya lebih daripada mata, nilainya lebih daripada emas. Jadi dikatakan kalau kita menemukan hikmat, kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita menemukan hikmat, kita akan mendapatkan umur panjang. Kalau kita mendapatkan hikmat, kita akan mendapatkan kesehatan. Kalau kita mendapatkan hikmat, kita akan mendapatkan satu kelegaan. Bahkan kalau kita mendapatkan hikmat, kita dapat kesembuhan. Saudara, Bapak, Ibu semua di rumah, penting sekali hikmat itu. Mengapa? Karena ada dua hal yang saya mau bagikan. Pertama, hikmat itu mempengaruhi perilaku saya dan Bapak Ibu semua. Cara hidup saya dan cara hidup Bapak Ibu itu ditentukan oleh hikmat. Hikmat yang dari mana yang sedang ada dalam diri kita, yang memenuhi kita. Hikmat yang dari dunia, di mana ada rasa iri hati, kompetisi, ya, lihat orang kayaknya nggak senang dia berhasil, saya ingin lebih berhasil dari dia. Kalau kita kompetisinya positif tidak apa-apa, yang membuat kita maju. Tapi kalau sampai kompetisinya membuat kita menjatuhkan mereka, di mana dikatakan bahwa hikmat yang dari atas itu penuh belas kasihan, dia tidak menekan orang untuk turun, malah mau mengangkat orang. Nah, kalau sampai kita melihat di dalam diri kita ada sikap jealousy, iri hati ya, kok dia membanding-bandingkan, kemudian ada sikap kompetisi, kadang-kadang ini bisa terjadi di semua kita ya, bahkan di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia kepemimpinan. Maka Tuhan meminta kita menjaga hati kita baik-baik, karena di dalam situlah sumber hati itu adalah sumber kehidupan. Nah, yang pertama, mengapa kita membutuhkan hikmat? Tadi saya sudah katakan, menentukan perilaku kita. Nah, tadi dikatakan kalau di dalam ayat 13, kalau boleh saya baca lagi ya. 13 dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dikatakan, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya. Jadi, wow, dengan hikmat kita bisa hidup dengan baik, ya, dengan baik, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Bahkan saat ini kalau Anda dan saya membutuhkan hikmat di tengah jalan-jalan yang baru ini, yang kita lalui saat ini, Tuhan akan menolong kita. Rencana-rencana, bagaimana kita mengatur keuangan yang baik di dalam rumah tangga kita. Bagaimana we spend the money, bagaimana kita membuat usaha yang baru. Banyak orang sekarang nggak mau bikin usaha jangka panjang, mereka maunya jangka pendek, karena mereka tidak tahu di depan itu ada apa. Sehingga mereka mencoba apa yang mereka bisa pikirkan, itu yang mereka lakukan ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, mengapa kita perlu hikmat? Karena hikmat itu menentukan hasil yang kita dapatkan. Hasil itu dikatakan di dalam tadi di dalam Yakobus pasal 3, 18, 17, 18 bahwa ada buah-buah yang baik, ada kedamaian. Nah, kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, jelas kita butuh hikmat yang dari atas, dari Tuhan. Hikmat yang sejati,
bukan hikmat yang dari dunia, bukan hikmat yang dari hawa nafsu manusia, bukan hikmat yang datang dari semua kuasa-kuasa gelapan. Nah, hikmat yang dari atas ini sangat kita perlukan sekali. Saya berdoa hari ini, dimanapun Anda mendengar firman Tuhan ini, minta kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa. Orang banyak bisa pintar dengan membaca buku. Membaca buku apa saja? Orang-orang yang sudah berhasil dibaca bukunya, membuat kita tambah pintar, tambah ngerti. Tapi belum tentu orang pintar itu berhikmat. Karena hikmat itu hanya bisa didapatkan dengan cara berdoa dan meminta kepada Tuhan. Saya mau ajak kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ya. Dikatakan bahwa hikmat itu bisa diterima dengan cara kita meminta kepada Tuhan. Nah, saya mau ajak teman-teman dimanapun Anda berada bisa membuka firman Tuhan dan kita bisa baca sama-sama ya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkitkan, tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, buka hati, minta kepada Tuhan. Kalau kita mau menjadi pintar, kita bisa baca buku, kita bisa belajar di sekolah. Tapi kalau kita mau mendapatkan hikmat, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Karena dia sumber hikmat yang kita perlukan buat kehidupan ini. Ya. Nah, di akhir kata, ada juga banyak orang bilang begini, Pastor, saya sudah minta hikmat sama Tuhan. Kenapa nggak dapat-dapat ya? Saya sudah minta, Pastor. Bahkan saya sudah berdoa. Nah, seringkali kita ini sering mencampur adukan antara mau dapat hikmat Tuhan juga dapat hikmat dunia. Ya, kita tanya sama orang, boleh nggak kita konseling dengan orang? Bisa, tapi kita perlu berdoa dulu. Setelah berdoa dan kita dapat firman, kita bicarakan, ya bisa dikonsultasikan. Tapi seringkali orang menggabungkan hikmat dunia, ya, dengan hikmat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 7, orang yang bercabang hati tidak akan menerima apa-apa. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang ternyata mau yang hikmat dunia juga mau hikmat Tuhan, ternyata hati-hati Bapak Ibu. Itu makanya kita nggak menerima apa-apa. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kita fokus dengan Dia, kita meminta, kita pasti akan menerima sesuatu dari Tuhan. Akhir kata, saya mau baca satu ayat ya di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Ini ayat tidak asing buat kita semuanya. Saya bacakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Tidak terpahami hal-hal besar, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pagi ini, dimanapun Bapak Ibu berada, jangan khawatir. Dengan hikmat Tuhan, kita akan bisa melewati semua jalan-jalan ini. Ya, jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang mungkin lagi dalam pencobaan, ataupun di dalam tantangan, Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Bahkan di dalam Yeremia 33 ayat 3 tadi katakan, kita berseru, minta hikmat dan Tuhan akan memberikan kita jalan-jalannya, hal-hal yang besar. Saya berdoa, mungkin saat-saat ini Anda di tengah-tengah pergumulan, percaya, ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Saat kita di dalam situasi COVID ini, saya mengalami satu reset button ya, maksudnya satu kondisi di mana kehidupan saya pribadi pun di reset. Saya lihat dan saya percaya kehidupan Anda pun terreset. Ada banyak yang kita rubah saat ini. Percaya dengan hikmat Tuhan kita bisa melewatinya. Saya mau ajak kita, Bapak Ibu semua, yuk kita berdoa saat ini. Dan biar pertolongan Tuhan berikan kepada kita. Dan hikmat Tuhan berikan buat Anda. Dan apapun kebutuhan Anda saat ini, baik kesembuhan, kekuatan yang baru, hikmat Tuhan akan diberikan. Hari ini hikmat Tuhan berkata kepada Anda, percaya
dan tenangkan hatimu. Tuhan akan melakukan segalanya bagimu dan memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini yang luar biasa indah dan penuh dengan rahmat Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat seluruh jemaat Kinabalu, biarkan rahmat-Mu turun berlimpah-limpah. Tuhan, kami butuh hikmat-Mu untuk membuat rencana, untuk mengatur kehidupan rumah tangga kami, untuk sekolah kami. Tuhan, bahkan untuk kesehatan. Saat ini juga Tuhan, aku berdoa Kau limpahkan semua hikmat yang diperlukan oleh umat-Mu di Ajaib Kinabalu ini. Biarlah terjadi perubahan mulai hari ini. Saat mereka mendengar firman ini, berubah. Terjadi perubahan Tuhan. Perubahan untuk terus fokus mencari Engkau dan percaya bahwa Engkau yang akan memberikan kemenangan kepada mereka sesuai janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di IFGF Church Online. Dan welcome bagi Anda yang pertama kali bergabung bersama kami. Saya percaya Anda sudah diberkati melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sudah dibagikan. For all leaders, jangan lupa esok 13 Julai kita akan bertemu dalam Leadership Masterclass bersama Pendeta Siten Rondi Daud pada jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Pada 15 Julai akan diadakan training bersama dengan speaker jemputan dan segala maklumat lanjut akan dimaklumkan kepada Anda. Good news for all, setiap Kamis IK akan tetap dijalankan. Anda boleh menghubungi ketua-ketua K untuk maklumat lanjut. IFGF Pray akan diadakan pada 17 Julai ini pada jam 8 malam. Pada minggu hadapan 19 Julai, kita akan tetap bertemu dalam IFGF Church Online jam 10 pagi dan kita akan dilayani oleh special speaker yaitu Pastor Abraham Yuwono. Untuk semua TYC, jangan lupa pada malam ini kita akan adakan TYC service jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Ayo ajak semua teman-teman Anda untuk mengikut serta. That's all for now. Happy Sunday. We'll see you next week. Stay safe, stay healthy, and God bless. Baik, sebelum kita memberi yang terbaik pada pagi hari ini, saja kita berdiri bersama-sama. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu persembahan, baik itu persepuluhan, bahkan janji iman yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, kekuatan, kebaikan yang Kau berikan bagi setiap pribadi kami Bapa. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat memberi yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa yang akan memberi pada pagi hari ini, baik persembahan, persepuluhan. Kiranya Tuhan berkat sukacita terus mengalir dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Haleluya. Siap untuk memberi? Mari kita memberi dengan sukacita. Minggu
Saya percaya hari ini seluruh jemaat IFGF Kinabalu, dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing, bahkan mungkin ada di tempat-tempat di mana di luar kota, saya percaya Anda hari ini yang mengikuti ibadah online sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat firman Tuhan. Saya percaya apa yang kita terima hari ini akan menjadi berkat kita, bukan hanya hari ini, tapi dalam perjalanan hidup ini. Saya mau ajak semua kita mengangkat tangan, menerima berkat di akhir ibadah online ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang besar. Kami bangga memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah disegarkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah dikuatkan dalam ibadah hari ini. Terima kasih untuk jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Bahkan lewat hikmat-Mu, kami akan bisa bersama-sama melewati kondisi-kondisi di saat ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah di akhir ibadah ini, dalam doa ini aku berdoa surga terbuka buat seluruh jemaat IFGF Kinabalu dan juga seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online service ini dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Bahkan Kau sendiri membukakan tingkap-tingkap surga di dalam pekerjaan mereka, sekolah mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, dalam hubungan. Bahkan Tuhan, Kau sendiri memberikan mereka hikmat untuk mereka terus naik dan tidak akan turun, memberikan mereka hikmat untuk mereka terus menjadi kepala dan bukan ekor. Damai sejahtera, sukacita Allah menyertai senantiasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat hari ini. Amin.